Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Pepni Fatmasari dalam pelajaran Bahasa Indonesia semester kedua, modul ke-7 pertemuan yang terakhir ya Kak. Bunda harap pada video yang pertama, kedua kamu menontonnya ya, sehingga kamu bisa memahami betul teks eksplanasi. Ya, kompetensi dasar yang akan kita tempuh, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Ya, sekarang kita akan menelaah isi struktur dan kaidah teks eksplanasi ya. Setelah kalian mempelajari materi ini, ya diharapkan mampu menelaah teks eksplanasi paparan kejadian suatu fenomena alam yang kamu dengar atau kamu baca ya Kak. Ya, struktur teks eksplanasi yaitu 1. Identifikasi fenomena. 2. Proses kejadian bersifat kausalitas berupa pertanyaan, menggunakan pertanyaan mengapa, bersifat kronologis berupa pertanyaan bagaimana. Sedangkan yang ketiga, ulasan. Ya, sekarang kita akan membahas tentang isi teks eksplanasi. Ya Kak? Perhatikan kembali contoh-contoh teks eksplanasi yang ada di modul apapun yang ada di video. Jadi kalian bisa membandingkan ya Kak. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena atau kejadian ya. Atau suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Ya, selalu memiliki proses hubungan sebab akibat dan proses. Ya, ya Kak. Dalam paparan tersebut mungkin merupakan jawaban ya Kak ya. Karena menggunakan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya Kak. Yang kedua, struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian tertentu. Kalau diperhatikan pada beberapa contoh yang ada pada modul ya, modul maupun yang pada video pembelajaran ini, yang pada pertemuan yang pertama ya, kalian memperhatikan itu. Semua struktur teks eksplanasi diawali dengan pengenalan fenomena, rangkaian peristiwa, hingga ulasan. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya Kak, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Ya, kaidah-kaidah ini maksud sebagai berikut ya. Ada ya. Menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain menggunakan kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Ya, contohnya ya Kak ya, kalau Bunda bacakan ya. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Ya, kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebangan liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau MPH dalam melakukan reboisasi. Itu toh Kak. Jadi kan ada menggunakan apakah konjungsi kronologis ya. Ya, konjungsi kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ya Kak.
Kemudian menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritaannya. Jadi kata ganti yang dimaksud misalnya ya mamanya ada dalam kalian punya modul Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Ini merupakan apakah kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Ya, di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Ya, Kak? Sedangkan yang D, menulis teks eksplanasi. Jadi kalau kamu sudah mengetahui semua, berarti harus bisa menulis teks eksplanasi. Ya, Kak? Yang perlu diperhatikan dalam menulis teks eksplanasi adalah pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ya. Jadi ada 1 dan 2 tadi ya. 1. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yaitu dengan pola kronologis dan kausalitas. Ya, itu untuk menerangkan yang pertama tadi. Sedangkan yang kedua, langkah-langkah menulis teks eksplanasi secara umum. Teks eksplanasi dimulai dengan identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan diakhiri dengan ulasan penyimpulan. Nah, langkah-langkah penyusunannya sebagai berikut. Yang A, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Jadi kita menentukan topik ya Kak. Kejadian apa ini? Ya, sehingga kita bisa menguasai apa yang kita tulis benar-benar terjadi, aktual berarti benar-benar terjadi. Yang B, kemudian menyusun kerangka teksnya. Ya Kak. Jadi kalau dalam membuat teks eksplanasi, kalian harus melihat kejadian-kejadian fenomena yang alam yang terjadi, baik itu gempa bumi, kebanjiran juga masuk, petir, terus longsor, dan lain sebagainya. Atau yang paling menakutkan yaitu tsunami ya. Mudah-mudahan Merauke tidak kena tsunami ya, karena kita dikelilingi oleh rep atau apa ya Kak? Lumpur yang berjalan. Itu katanya Pak gurunya Bunda pada waktu SMA dulu ya, pada pelajaran geografi. Ya Kak, sampai di sini. Demikian pertemuan video pembelajaran bahasa Indonesia yang ketiga pada modul yang ke-7 kali ini. Semoga bermanfaat ya Kak. Kalau kalian ingin lebih jelasnya lagi, ingin bertanya, bisa dengan WA ke nomor HP Bunda. Apabila ada kata-kata yang salah dalam pembelajaran kali ini, Bunda mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.